keinginan menggunakan terus-menerus, dosisnya naik untuk dapat efek yang sama. Jadi pengguna narkoba itu dia mengejar efek sesuatu. Efeknya itu apa? Mempersepsikan kecanduan sama dengan saya mempersepsikan kecanduan, maka dibikinlah definisi batasan. Itulah batasannya. Kapan seseorang kecanduan? Radio Music Station. Well, apa kabar nih Mitra Sonata di hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Aduh, tanggal 14, kalau ingat tanggal 14, apalagi di bulan Februari itu hari Valentine ya, hari kasih sayang. Jadi kita mau ucapin selamat hari kasih sayang buat kamu. Semoga makin bahagia, makin disayang terus sama dia, asik. Nah, di hari Senin tanggal 14 ini luar biasa sekali, Sonata punya program baru ya. Nantinya akan sering banget nih dan akan to be continue gitu, akan per episodenya kan seperti apa. Nah, di episode 1 kali ini bersama BNN Kota Bandung udah hadir di studio kita dan udah ada narasumber yang luar biasa juga nih yang udah hadir di hadapan Diva. Langsung aja kita ajak ngobrol ya, dan bakal ngebahas apa sih gitu. Buat kamu juga nih Mitra Sonata yang penasaran, nanti yang mau gabung juga boleh langsung direct message aja atau DM di Instagram kita di @sonataradio_bdg, atau bisa langsung juga tuh ke Instagramnya BNN ya @info_bnn Bandung. Kita langsung sapa-sapa aja ya, ini narasumber yang sudah hadir di studio kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Teh Diva. Boleh perkenalan dulu nih Bu sama Mitra Sonata, silahkan Bu. Oh iya, saya Susan, konselor adiksi di BNN Kota Bandung. Jadi kalau teman-teman atau Mitra Sonata kenal, atau masyarakat umum kenal, BNN itu apa sih? Seringnya kan penangkapan ya. Betul. Tapi ternyata BNN itu punya divisi yang lain, punya unit layanan yang lain, ada pencegahan, selain pemberantasan tadi juga ada rehabilitasi. Gitu. Jadi saya sendiri di unit rehabilitasi sebagai konselor adiksi. Gitu. Nah, Bu Susan, di episode pertama nih BNN talk show di Radio Sonata, kita bakalan ngebahas apa sih Bu? Kalau ini untuk tanggal 14 ya. Untuk tanggal 14. Senin jam 2 ngomongin narkoba. Aduh, berat ya. Padahal habis makan siang gitu ya Bu. Berat banget ya hidup gue gitu ya. Berat banget hari ya. Senin udah di ini ya. Mungkin kita nyampainya nyantai-nyantai lah ya. Jadi kita bicara tentang narkoba. Kalau jenis-jenisnya mungkin banyak lah ya, udah tahu anak-anak, teman-teman juga udah googlean lah ya, nyari gitu tentang narkoba. Ini kita spesifik bicara tentang adiksinya. Adiksi. Iya. Jadi lebih mengenal adiksi itu apa ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya Diva boleh tanya nih, untuk adiksi sendiri itu apa sih Bu? Semacam apa sih kata adiksi ya? itu? Sekarang adiksi itu diklasifikasikan sebagai penyakit. Sebagai penyakit? Betul. Kenapa, jadi pertama salah satu tanda-tanda penyakit adalah dia bisa kambuh. Jadi adiksi itu juga bisa kambuh ya. Jadi kambuhan. Kalau misalnya nih kecelakaan lalu lintas tidak didefinisikan sebagai penyakit karena dia nggak bisa kambuh. Nah, salah satu definisi penyakit adalah ada kekambuhan. Betul. Nah, adiksi itu resmi menjadi salah satu jenis penyakit gitu ya. Jadi dia masuk punya ICD, International Classification Disease. Jadi ada kodenya. Jadi kalau misalnya nih kita ketergantungan narkoba di sini, kemudian berobat ke luar negeri, kadang-kadang kan ada bahasa-bahasa lokal ya, tapi dengan klasifikasi itu, misalnya kode F sekian, maka yang di sana pun tahu ini penyakit apa gitu ya. Jadi adiksi itu penyakit. Nah, pertanyaannya apa sih adiksi? Apa sih edik? Kadang-kadang anak bilang, gue edik. Masa edik gitu. Bener nggak sih itu udah? Ya gue edik nih makan apa gitu ya? Atau gue ngopi edik gitu ya? Gue edik nih sama kopi gitu. Minum kopinya berapa hari sehari?
1 cangkir tiap hari? Enggak, seminggu sekali. Ya. Edik nggak sih? Bukan dong. Nah, jadi adiksi itu ada semacam batasannya ya, ada definisinya. Ada banyak, ada yang menyebut ketergantungan kompulsif gitu, yang kudu gitu ya, yang kadang-kadang kayak nggak terkendali harus gitu. Tapi di Undang-Undang 35 terkait narkoba itu, adiksi itu didefinisikan sebagai gini. Ada keinginan menggunakan narkotika terus-menerus. Keinginan menggunakan terus-menerus, dosisnya naik untuk dapat efek yang sama. Jadi pengguna narkoba itu dia mengejar efek sesuatu. Efeknya itu apa? Tentu efek yang menyenangkan, bikin senang, bikin happy gitu ya. Jadi keinginan menggunakan yang terus-menerus, dosis naik untuk dapat efek yang sama, dan kalau dihentikan atau dikurangi, ada gejala putus zat, withdrawal-nya ada, atau bahasa anak ada sakaunya gitu. Ada nggak enaknya, ada terganggunya. Nah, kalau kita memenuhi definisi itu, maka adiksi lah kita, edik lah kita. Jadi semacam kecanduan ya, kalau bahasa Kecanduan, ininya. ya, kecanduan. Tapi kan kecanduan itu tadi supaya Tegiva mempersepsikan kecanduan sama dengan saya mempersepsikan kecanduan, maka dibikinlah definisi batasan. Itulah batasannya. Kapan seseorang kecanduan? Kalau dia punya keinginan terus-menerus. Kalau dosis menggunakannya naik, baik jumlah atau frekuensi, untuk dapat efek yang sama. Dan kalau dihentikan ada gejala putus zat, itu kecanduan. Gitu. Jadi semacam keinginan yang berlebih ya, terus-menerus gitu ya. Tegiva, kalau kita mau apa ya? Coba kita analogikan. Tegiva ngopi nggak? Ngopi nggak sih? Nggak. Apa ya? Ngeteh atau ngebaso? Ngebaso sih. Nah, coba, apa yang didapat dengan ngebaso selain kenyang ya? Apa? Nikmat. Happy. Kalau lagi bete banget, ngebaso yang seger gitu. Ngebaso yang pedas, ada cukanya dikit tuh kayaknya senang. Tentu dapat kesenangan ya. Bahkan kadang-kadang kalau kepedesan ada efek sakit perut, dia itu bisa diabaikan nanti. Nggak biarin lagi pada nanti. Gimana nanti? Nah, keinginan, boleh nanya-nanya ya, untuk kita ngeliat ini, Pak, edik nggak sih ngebaso gitu? Keinginan ngebasonya muncul terus-menerus ya? Iya sih. Iya. Di awal-awal ngebaso, ingat nggak ngebasonya itu berapa banyak? Semangkok, 2 mangkok? Kalau ngebasonya berapa banyak, untuk awal-awal ya cuma semangkok aja. Semangkok, oke. Sekali ngebaso semangkok. Kira-kira seminggu berapa kali? Seminggu itu di awal. Seminggu itu paling berapa ya? 4 kali lah, 3 kali. Di awal-awal? Di awal udah segitu ya? Pertama kali ngebaso? Oke. Ini salah tukang basonya bikin enak. Salah tukang basonya, disuruh siapa enak? Oke. Jadi keinginan ngebasonya 3-4 kali seminggu, itu seneng ya? Senang. Oke. Nah, keinginan ngebasonya, kalau sekarang kira-kira itu pertama kali ngebaso tuh tahun berapa kira-kira? Berapa tahun yang lalu lah kira-kira? SMP sih kayaknya. SMP itu berarti berapa tahun yang lalu ya? 5? Lebih 10? Iya. Oke. 10 tahun yang lalu Tegiva ngebaso untuk dapat efek senang. Ngebaso itu 3 kali seminggu. Sekali ngebaso seporsi. Dapat efek senangnya. Sekarang ngebasonya berapa kali seminggu? Nah, kalau sekarang justru malah jadi berkurang. Berkurang ya. Berarti nggak edik lah. Nggak edik ya, karena frekuensinya berkurang, dosisnya berkurang tadi kan. Kalau misalnya sekarang nambah banyak. Nah, kalau misalnya sekarang, misalnya saya sekarang kalau 3 kali saja seminggu nggak dapat nendangnya tuh, nggak kurang gitu. Misalnya jadi berapa? Tiap hari kudu 1 kali gitu untuk dapat efek senang yang sama. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau dikurangi gimana? Kalau tadi udah sehari seminggu 6 kali, seminggu 7 kali. Coba kita kurangi jadi 4 kali. Nah, beberapa orang yang edik tuh gak bisa, saya pasti uring-uringan, gak enak gitu. Gak nendang. Nanti kalau saya, misalnya saya ngebaso kalau saya lagi bete gitu. Kalau saya bete saya ngapain? Karena biasanya ngebaso, bilang betenya gitu. Jadi gak senang, mulai uring-uringan. Kalau 3 kali gak bisa gitu. Itu udah memenuhi. Kalau dihentikan atau dikurangi, ada gejala putus zat, ada withdrawalnya, ada gelisahnya, gitu. Jadi kemungkinan itu edik.
kayak gitu ya. Pada penggunaan narkoba sama seperti itu. Jadi misalnya nih ya, teman-teman yang menggunakan sabu jarang pertama kali menggunakan sabu langsung seminggu 4 kali. Enggak, biasanya belum seminggu juga kadang-kadang belum tentu 1 kali. Sebulan mungkin 1 kali kalau ngumpul saja gitu. Tapi lama-kelamaan nggak cukup sekali. Mungkin jadi 2-3 kali sebulan. Lama-kelamaan dia punya jadwal tetap. Jadi seminggu itu minimal 2 kali. Kalau dan keinginan makainya terus ya, pengen make, iya. Sabu diciptakan memang untuk itu ya. Pengguna produsen pencipta sabunya memang menciptakan yang edik. Kalau nggak edik sekali pakai selesai, rugi lah dia kan. Dia memang mau jual barang yang orang akan pakai terus menerus gitu. Nah, balik lagi tadi ke sabu, frekuensinya jadi makin sering. Kalau dihentikan atau dikurangi, dia uring-uringan, gelisah, nggak bisa tidur, kacau, rasa nggak tahu harus apa gitu. Bingung aja gitu. Betul, itulah adiksi. Kayak gitu. Oh, kayaknya Giva bukan bakso sih, Bu. Apa, belanja online? Ediknya pedes ya? Naik level terus ya? Kayak sampai sekarang tuh si tingkat pedesnya tuh udah sampai nggak kerasa di lidah. Jadi udah kayak ya udah biasa aja. Kata orang pedes dimanapun, menurut Giva itu kayak nggak pedes, biasa aja gitu. Oke, jadi kalau ngebakso banyakan sambelnya daripada baksonya. Jadi sebenarnya beli sambel pakai bakso. Nah itu. Jadi kalau harga cabai lagi tinggi, kok pelanggan yang nggak dinanti-nantikan makan bakso gitu. Tapi bisa ya. Jadi ada levelnya naik terus ya. Jadi kalau dulu misalnya level 5 cabai untuk 1 kali untuk nyambel gitu ya, oke, udah pedes. Berikutnya kok enggak ya, naik jadi 7. Iya gitu. Berikutnya kok enggak ya, jadi 10 gitu ya. Kalau dikurangi udah sampai 10 nih, kalau dikurangi jadi 5, nggak nendang, nggak punggu, nyari kemana-mana, diganti sama lada, nggak nendang. Jadi hidupmu paling sulit kalau harga cabai naik. Nah itu Bu, menderita banget tuh. Kalau kayak kemarin harga cabai naik, aduh. Iya. Jadi mungkin itu juga adiksi ya, kalau dihentikan ada gejala putus jatnya, ada uring-uringan, itu bisa adiksi. Tapi kalau dihentikan ya uring-uringan bentar, tapi habis itu ya udah nggak apa-apa, nggak adiksi, nggak edik. Nah gitu. Terus apa sih Bu sebenarnya yang harus kita lakukan nih kalau misalnya kita kalau tadi kan adiksi yang lain-lain mah masih bisa ya Bu ya, kalau misalnya terhenti masih kayak masih bisa tertangani gitu. Kalau misalnya adiksi narkoba nih, apa sih yang harus kita? Jadi maksudnya adiksi narkoba nggak tertangani? Bisa ditangani. Bisa lah, bisa. Maksudnya bisakah seorang yang adiksi narkoba pulih? Bisa. Banyak yang sudah pulih juga. Tapi adakah atau mungkin dia kambuh lagi? Mungkin. Karena adiksi kan tadi penyakit itu salah satu cirinya adalah dia punya kemungkinan kambuh, gitu ya. Nah seperti itu. Tapi seperti katamu tadi Pak, kalau adiksi yang lain kan enggak terlalu berat. Ada yang adiksi belanja online loh, dia nggak perlu tapi dia beli. Ada adiksi game loh. Oh iya benar. Adiksi game itu jadi ini ngegambarin aja ya. Pernah 1 kali datang ke klinik BNN, seorang bapak dengan anaknya nggak dibawa, anaknya adiksi game. Dan dia melakukan hal-hal seperti yang di game itu. Kalau nggak salah gamenya itu berantem yang perang-perangan itu, Legend atau apa gitu. Itu dihentikan, HP-nya ditarik, ngamuknya luar biasa. Dia edik beneran. Terus dia tutup kamar itu sampai orang tuanya cerita ya, dia bikin timpa-timpain barang apa gitu seperti di game yang dia tonton. Kemudian dia uring-uringan, jerit-jerit, ngamuk, itu adiksi game. Sampai akhirnya harus konsul ke psikiater. Dan itu banyak loh. Apalagi di zaman pandemi kita terbatasi ya, secara sosial kita terbatasi, gerak kita terbatasi, pengalihan kita kemana? Gadget lah ya. Iya, gadget. Karena kita di rumah kan. Dan gadget yang menarik apa? Salah satunya game lah. Iya. Nah, ini juga jadi tantangan di masa pandemi ya. Kayak gitu. Jadi adiksi yang lain juga
berat juga ya. Berat juga. Adiksi narkoba gimana? Kalau adiksi yang lain itu hampir tidak ada muatan kriminalnya ya. Artinya Tegiva, kalau Tegiva edik belanja online nggak ditangkap aparat kan? Enggak. Kalau belanja online. Iya. Kan? Oke. Kalau dirimu adiksi sabu, pas pakai sabu ditangkap nggak? Tangkap. Betul, karena di negara kita sabu itu ilegal. Iya. Beda dengan belanja tidak online. ilegal kan, jadi nggak ada muatan kriminalnya, nggak ada muatan pelanggaran hukum, kecuali dirimu belanja pakai uang orang lain gitu. Betul. Nah, tapi kalau narkoba ada muatan kriminalnya, itu menambah persoalan lagi. Ya. Selain adiksi, berhadapan juga dengan persoalan hukum. Gitu. Jadi beratkah? Berat lah ya. Itu ada persoalan hukum, ada persoalan adiksinya juga. Bisakah pulih? Bisa, mudah. Tentu lebih mudah kalau belum terlalu edik. Artinya kalau penggunaan sabumu baru coba pakai, yang saya sebenarnya beli pun enggak. Tapi kalau ngumpul sama teman-teman udah menggunakan sabu atau ada ganja, saya ngisap sekali gitu. Ya. Tapi nggak sengaja beli, itu demi pergaulan saja. Dibanding dengan yang penggunaan sabumu atau ganjamu hampir tiap hari dalam seminggu. Kira-kira mana yang lebih mudah dipulihkan? Mana yang efeknya belum terlalu berat, untuk yang penggunaannya masih baru ya. Sama lah seperti penyakit pada umumnya, semakin cepat dipulihkan, semakin cepat dibawa ke pemulihan, semakin besar kemungkinan pulihnya. Sama lah seperti itu. Tapi kalau penggunaan udah kencang ya, kok butuh effort lebih besar lah. Butuh komitmen jauh lebih besar. Kenapa? Ada godaannya gede sekali. Gitu. Nah biasanya Bu, kalau misalnya yang udah edik tuh sama sabu misalnya, berarti dia udah sampai nggak bisa banget tuh. Maksudnya kalau misalnya sekali nggak pakai tuh kayaknya gimana banget gitu kan. Nah itu untuk pemulihannya itu berapa lama sih Bu? Kalau di adiksi itu disebutnya gini, pemulihan itu seumur hidup lah. Kita harus jaga, kita tetap pulih. Oh karena bisa kambuh itu ya? Betul, ya sama aja dengan penyakit yang lain. Misalnya nih ya, diabetes. Berapa lama sih pulihnya? Ya sepanjang kau menjaga dirimu tetap di gula darahmu terkontrol gitu. Ya kalau satu saat jenuh dan bablas ini makan karbo misalnya, makan apa, naik ya naik lah. Gitu. Jadi sama kan dengan yang lain, karena dia sama-sama penyakit gitu. Jadi berapa lama sepanjang hidup gitu. Kayak gitu. Berat ya. Makanya jangan mulai pakai deh. Dan kalau sudah pakai, sesegera mungkin datanglah ke carilah bantuan. Gitu. Jadi jangan, kalau lebih baik sih jangan pernah menyentuh ya, Bu ya. Nih buat Mitra Sonata nih, apalagi kan sekarang anak-anak muda sekarang tuh kalau nongkrong kita nggak tahu ya apa yang mereka, kalau misalnya lagi nongkrong itu ngapain. Betul. Gitu kan. Mana pergaulannya sekarang udah luar biasa sekali Bu. Betul. Dan selain narkotika kan, kalau narkotika itu yang golongan 1 lah katakan, kan dibagi-bagi golongan gitu ya menurut Undang-Undang 35 2009. Yang golongan 1 itu tidak boleh digunakan untuk apapun kecuali untuk penelitian. Jadi itu definisi untuk golongan 1. Yang populer dari situ apa? Sabu, ganja. Jadi kalau Tegiva punya ganja, pakai ganja, itu sudah pasti melanggar hukum. Karena dia nggak boleh dipakai untuk apapun kecuali untuk penelitian dengan izin resmi dari menteri dan segala macam. Golongan 2 dan 3 itu dia bisa digunakan sebagai obat. Jadi betul, morfin misalnya. Nah, kalau suka nonton film perang zaman dulu, perang zaman dulu, kalau ada tentaranya yang ketembak, kena bom kakinya, dikasih apa sama tim medis? Oh iya betul. Morfin, karena gitu betul ya? Karena morfin itu painkiller, penghilang rasa sakit. Oh sebenarnya kalau dalam obat-obatannya ya untuk dunia medisnya gitu. Iya. Kalau nanti misalnya nih ya, pakai morfin di bawah kontrol medis ya, itu kan harus dikendalikan. Jadi harus orang medis, di bawah medis. Kalau dites urin misalnya lah, si korbannya dites urin positif nggak? Positif lah morfinnya. Tapi dia penyalahguna narkoba nggak? Enggak lah. Orang di bawah
kontrol medis. Jadi dia tidak menyalahgunakan. Tapi kalau Teh Giva dapat morfin dari pasar gelap, bukan itu dibawa. baru ya? Betul. Jadi tes urin misalnya dalam satu razia atau apalah ya, tes urin morfinmu positif, terus dirimu tidak bisa membuktikan bahwa itu diperoleh dengan resmi lewat resep dokter gitu, itu penyalahgunaan lah. Gitu. Dan itu marak, kota Bandung marak. Misalnya yang populer itu ya golongan-golongan penenang, kayak alprazolam, obat-obat penenang. Betul. Dia kan golongan obat-obatan, dan obat-obatan nggak ada yang salah. Menjadi salah ketika disalahgunakan. Apa itu penyalahgunaan obat? Penyalahgunaan obat itu ditandai dengan nggak ada indikasi dia pakai. Misalnya orang nggak sedang pusing, tapi dia makan obat pusing. Pertanyaannya apa yang dicari? Cari apa coba? Betul. Kedua, ditandai dengan dosisnya nggak sesuai aturan, dan biasanya nggak sesuai itu lebih tinggi. Misalnya dosisnya harusnya 1, makannya 3. Pertama, tidak pusing, makan obat pusing. Dosisnya harus 1, makan 3 atau 4, gitu. Nah, ini ada apa? Kedua, dapatnya dari mana? Biasanya itu obat resep kan? Dapatnya dari mana? Pasar gelap. Lengkaplah sudah, itu penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat melanggar hukum. Gitu. Dan itu marak. Itu marak di kita. Nah, kalau di Bandung sendiri nih Bu, untuk jenis obat-obatannya itu kayak gimana tuh Bu? Kalau di anak-anak muda itu yang populer ya, yang populer nih. Gini, Asia termasuk Indonesia, perilaku penggunaan zatnya itu agak beda sama negara misalnya Eropa atau Amerika ya. Kita itu selalu multi drugs, jadi jarang orang pakai tunggal. Beda dengan misalnya nih ya, di luar orang pakai ganja, dia ngeganja aja, dia nggak mau pakai yang lain, ganja aja gitu. Atau dia pakai heroin aja, dia nggak pakai yang lain. Satu aja gitu ya. Karena dia suka efeknya mungkin ya, kayak gitu. Dia ketergantungan heroin aja udah. Di kita enggak. Mungkin karena alasan awal menggunakannya itu beda. Misalnya coba-coba, namanya coba-coba, semua dicobain ya. Nah, di kita itu multi. Jadi misalnya pengguna sabu seringkali juga adalah pengguna obat-obatan. Gitu. Betul. Jadi nggak satu pengguna. Nah, judulnya obat yang populer nih ya. Terpaksa nyebut, bukan terpaksa ya, memang harus nyebut obat ya. Tramadol masih populer. Anak-anak bilang TM, ada banyak, ada bahasa okemnya lah ya. Gitu. Kenapa? Ya biar jangan pakai bahasa resmi lah, biar akrab, nggak tahu kita sedang membicarakan apa gitu ya. TM atau bahasa lokalnya ada. Kemudian Dumolid juga populer. Golongan-golongan alprazolam. Alprazolam juga populer gitu. Sering disalahgunakan maksudnya ya. Golongan-golongan diazepam, benzo gitu. Jadi obat-obat yang penenang. Saya nggak tahu ya apa remaja kita susah mendapatkan mungkin ya butuh ketenangan gitu. Yang biasanya gini, alprazolam itu salah satunya ya obat kalau kita punya gangguan tidur ya. Dapat resep untuk tidur. Agak bingung juga ya, anak muda pakai alprazolam, apa anak-anak muda kita ini punya gangguan tidur kali ya? Gangguan tidur kayaknya. Nah, dan itu makanya kalau biasanya dosis itu misalnya 1 kali sehari malam ya. Kebayang nggak olehmu ada yang makan alprazolam 4, 5, makan tramadol 10. Dan 10 itu udah nggak nendang. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya Allah. Sampai apa ya, konsul tuh nelfon, Bu, saya makan 10 nggak nendang, nggak. Biasanya dapat efeknya tenang gitu mungkin ya. Nah 10 ini nggak dapat efeknya, dan dia kesal. Saya harus makan berapa lagi? Gitu. Mungkin lebih dari 10 dia juga mulai takut ya. Aduh, ini sesuatu nanti terjadi gitu. Tapi dia juga kesal karena nggak nendang. Nggak dapat nih gitu ya. Gitu loh. Pertama dia masa saya harus naikin dosis lagi. Kedua lumayan juga dari sisi duit ya. Udah makan 10 nggak nendang kan rugi amat rasanya ya. Gitu. Nah, penyalahgunaan obat di kita itu juga waduh luar biasa juga. Nah itu berarti kayak TM, Dumolid, alprazolam itu
semuanya obat penenang semua Bu? Atau beda-beda? Kalau tramadol itu biasanya dia painkiller diberikan pada orang-orang yang habis operasi gitu. Oh gitu. Betul. Ya ampun, terus dikonsumsi ya. Pertama, Luar biasa. Tegiva tidak sedang habis operasi, tidak Ya. sedang menderita sakit fisik yang luar biasa. Betul. Tapi kau makan tramadol, pertanyaannya untuk apa? Sakit hati ya Bu? Sakit hati ya? Obatin sakit hati Oh, hatinya kayaknya luka ya? Mungkin ya gitu. Mungkin. Nah itu penyalahgunaan gitu. Oke. Itu jadi Hexamer itu juga buat biasanya diberikan pada orang yang Parkinson, tahu kan yang geraknya itu kadang nggak Iya. kontrol ya, kayak tremor kayak Iya, gitu. iya. Pada orang yang epilepsi. Oh. Nah seseorang yang tidak epilepsi dipakai Aduh, dan pakainya banyak. aduh itu bahaya Dan banget sih Bu. betul, Aduh. betul. Hanya kadang mungkin teman-teman ini ya, saya kadang juga nanya ya, kok bisa ya sampai dia, saya kebayang butuh keberanian besar kali ya memasukkan 5 obat sekaligus ke mulut kita. betul. Ya, kebayang lah, kita kebayang satu, ini saya 5 kali lipatnya, gitu. Jadi kadang-kadang apa rasionalitas anak-anak ini terganggu atau apa ya? Segitu menekankah hidup sampai melakukan hal seperti ini? Gitu. Padahal ngebahayain tubuh mereka Pastilah. juga gitu ya Nggak ada Bu, kondisi. indikasi. Maksudnya kondisi organ-organ di dalam tubuh kita kan kayak gimana tuh kalau misalnya konsumsi yang sebanyak itu? Iya. Aduh. Minimal ginjalmu akan capek Nah. karena kan dia akan bekerja di sana, gitu Betul. kan. Kemudian dia juga merusak otak. Itu kan digunakan ketika efek medisnya lebih dipentingkan saat itu, maka kita gunakan gitu. Dan dokter juga membatasi ya, ketika kondisinya sudah stabil ya obatnya dihentikan lah. Ya. Apa juga diteruskan gitu ya. Betul. Misalnya habis operasi mungkin seminggu saja karena rasa sakit masih ada. Setelah seminggu atau 3 hari rasa sakit berkurang dan bisa tahan ya nggak usah pakai obat lah. Betul. Pertanyaan teman-teman yang nggak sakit, nggak habis operasi, pakai 5. Mengkonsumsi itu 5 ini ya, dosisnya juga luar biasa. Luar biasa. lagi. Gitu. Aduh. Oke. Tapi Bu Susan, sebelum kita ngobrol lebih seru nih, lebih lanjut, kita break dulu beberapa lagu ya. Jadi buat kita Sonata nih, jangan kemana-mana karena Diva masih bakalan balik lagi nanti setelah 2 lagu yang paling Diva putar buat kamu nih. Jadi tetap stay tune di Sonata Radio Interactive and Music Station via streaming tunein.com. Tuh. Jadi jenuh. Kemudian saya juga nanya-nanya ya, dari mana ya? Kan kita geraknya dibatasi ya. Dari mana ya teman-teman dapat zat gitu? Wah, beberapa dari belanja online loh. Belanja online? Betul. Oh. Teh Diva nanti mungkin nyantai-nyantai kalau pas lagu coba buka online shop besar, ketik jual tramadol, jual alprazolam, ada ya? Ada ya? Ada, dan ekspedisi kita mungkin juga belum bisa ngedetek itu ya. Iya. Gitu. Nah jadi bahkan ada beberapa klien beli ganja dari online. Wow. Bisa. Ya, kenyataannya dia berhasil beberapa kali. Dan akhirnya ketahuan itu bukan oleh sistem tapi oleh orang tuanya. Jadi dibawa ke klinik gitu. Jadi belanja online ini juga menjadi pilihan untuk mendapatkan zat. Karena terbatasinya ruang gerak. Jadi penggunaan narkoba emang tinggi ya setelah kita mungkin setahun atau 6 bulan atau setahun setelah COVID mulai dipahami, kita tahu kok gimana mencegahnya, tingkat kejenuhan juga udah naik. Betul. Kadang orang melabrak untuk memaksa untuk ketemu orang, aku belanja online. Gitu, itu bisa beberapa klien kita lakukan itu. Dan kota Bandung khaslah kota-kota besar ya. Selain ibu kota Bandung, ibu kota provinsi juga, sekian banyak orang keluar masuk kota Bandung. Khasnya adalah ya memang angka penggunaan narkoba tinggi ya dengan lintasnya orang seperti itu. Jadi angka penggunaannya cukup tinggi dan hampir merata di setiap kelurahan ya, kelurahan kecamatan itu merata lah. Itu untuk kota-kota bahkan ada fenomena apa ya Teh Diva ya, jadi
penggunaan zat-zat tertentu itu marak di daerah tertentu, tidak di daerah yang lain. Oh gitu. Yang khas banget itu adalah penggunaan narkoba yang disuntikkan. Jadi narkoba itu kan cara masuknya ada yang oral, ada yang dihirup, gitu ya, ada yang disuntikan. Oke. Nah, yang disuntikan ini kalau dulu putau, heroin gitu ya. Kalau sekarang itu yang disuntikan itu sebenarnya obat digerus. Jadi dilarutkan, kemudian disuntikkan. Oh gitu. Nah, obat ini mengandung narkotika golongan 3, namanya Subuxone ya. Di sananya ada buprenorfinnya. Dia sebenarnya obat, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kemudian entah siapa memulai bahwa menurut anak-anak itu lebih nendang kalau disuntikkan masuknya. Nah itu khas di Bandung Timur. Sedikit di Bandung Wetan. Ada beberapa tempat. Tapi yang khas itu jumlahnya ratusan itu di Bandung Timur dan itu sudah berlangsung lama. Jadi ada kekhasan gitu loh di kita kayak gitu. Mungkin khas juga karena itu daerah perbatasan gitu ya. Tapi daerah perbatasan yang lain, kebayang kalau kita mau menggunakan narkoba, rasa-rasanya kalau saya mau pakai narkoba kan nggak pengen ketahuan ya. Betul. Pakainya di mana? Ya jangan di kelurahan lah, di kelurahanku lah. Aku kenal orang-orangnya. Pergilah ke kelurahan orang lain gitu kan? Oh iya betul. Gitu. Nah, yang orang lain tuh pergi ke kelurahan kita. Nah, di daerah perbatasan jadinya ya. Pak RT-nya kan nggak kenal aku kalau di kelurahan sebelah gitu atau di desa sebelah. Betul. Nah itu juga. Maka daerah perbatasan itu memang menjadi agak rumit ya, agak kompleks tuh. Angkanya tinggi, tapi sebenarnya banyaknya bukan penduduk situ. Gitu. Iya. Nah, Bu Susan, kalau untuk narkotika golongan 2 dan 3, tadi Giva sempat nanya juga ya waktu di break, itu bisa membuat seseorang adiksi nggak sih Bu? Bisa. Golongan 2 dan 3 itu boleh digunakan sebagai obat, tapi diregulasi sama negara. Karena ada potensi bikin adiksinya. Tapi dia juga punya manfaat obat. Gitu. Nah, supaya nggak disalahgunakan, gimana caranya? Diregulasi, dibikin aturannya. Aturannya apa? Ya pasti yang pertama di bawah pengawasan medis, karena fungsinya obat. Di luar pengawasan medis, penyalahgunaan melanggar hukum. Jadi teman-teman yang menggunakan alprazolam tidak pakai resep itu pelanggaran hukum ya. Selain merusak dirimu, itu juga pelanggaran hukum gitu. Nah Bu, kalau misalnya adiksi, seseorang yang terkena adiksi ya, yang udah adiksi gitu, kalau untuk laki-laki atau cowok itu kan biasanya udah sampai ke tahap yang kriminal ya Bu ya, pasti ya. Nah kalau misalnya jatuhnya di seorang wanita atau di seorang perempuan, itu seperti apa sih Bu? Nah kalau efek medisnya mungkin tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, mungkin pada beberapa hal agak berbeda karena perempuan hormonalnya itu kadang-kadang rumit ya, tubuhnya kan ada rahim dan segala macam. Efek sosial dan efek kriminalnya gini loh, Tegi. Kalau dirimu perempuan, aku laki-laki misalnya, kita sama-sama menggunakan sabu seminggu sekali. Uang saku kita masih cukup, kita mahasiswa, uang sakunya 1 juta seminggu sekali, kira-kira 1 juta lah itu sebulan, 4 kali kan, dengan pakai dosisnya yang small. Gitu. Tapi setahun kemudian dosis kita naik, jadi penggunaan kita 2-3 kali seminggu. Tentu pengeluaran kita 2-3 kali lipat dari yang sebelumnya. Jadilah pengeluaran kita 2 juta misalnya penggunaan sabunya. Uang saku kita nggak naik-naik dari 1 juta. Tetap 1 juta. Tetap 1 juta. Ya? Pertanyaannya, nutup 1 jutanya dari mana? Pasti melakukan hal-hal yang ini. Betul, sementara itu adiksi kudu kan. Kita tadi definisinya adiksi kudu, harus pakai gitu. Kalau enggak uring-uringan, nggak enak banget hidup. Iya. Nah, Tegiva perempuan, aku laki-laki. Aku mungkin mencuri lah. Iya. Yang pertama, ya jual barang-barang pribadiku yang berharga. Habis itu barang orang lain lah. Apa aja yang berharga, apa aja. Iya. Ya, di sekolah kah, di kampus kah, apa aja yang menurutku berharga yang bisa jadi duit. Gitu. Mungkin aku lebih berani. Kebayang nggak kalau dirimu perempuan? Setelah barang pribadimu terjual, barang orang rumah terjual dan mulai orang rumah curiga padamu, ini kok tiba-tiba HP hilang, ibu mulai bingung, ini saya salah letak uang
atau memang hilang ya? Iya, iya. Mulai curiga, ditanyain dan segala macam. Dan kau tak nyaman gitu, apa yang kau lakukan? Kalau aku laki-laki nih ya, aku pikir mungkin aku jual lah, kali jual narkoba lah. Oh, jadi gitu kan? pengedar. Mungkin gitu. Ada yang baru mulai pakai dan aku tahu pengedar kan, karena aku pakai kan. Iya. Jadi mungkin aku tawari, ya udah sini aku beliin, nanti aku dapat entah uang, imbalannya entah uang, entah zat. Oke. Misalnya dari 3 orang, aku dapat free 1. Oh. Jadi bisa tertutupi ya, nggak dapat uang tapi dapat zatnya bisa tertutupi. Kalau perempuan belum tentu juga berani ngedarin, berani nggak ngedarin kan takutnya nanti ketangkap polisi di mana. Iya. Apa yang paling mungkin dilakukan untuk mendapatkan duit? Kalau perempuan, apa yang dia jual? Jual badan. Tubuhnya, betul. Ganti body lah, gitu. Tukar body lah, gitu. Apa? Ya seksual lah, masuklah ke industri, masuklah ke masalah-masalah prostitusi. Aku jual tubuh untuk dapat zat, dapat uang untuk beli zat, kayak gitu. Menjadi rumit lagi. Betul. Karena di prostitusi ada penyakit menular, ada kehamilan tidak diinginkan, ada perilaku kekerasan di sana, gitu. Kalau aku laki-laki, aku pelanggan, mungkin nih ya, aku bisa kasar padamu dan kau menyerah saja lah, udah butuh duit. Iya. Karena kau sudah sakos, udah pengen sekali pakai sabu gitu. Ya kau terima saja diperlakukan apa gitu. Jadi lama-lama apa ya, dirimu pun meyakini itu emang sampah lah, udah gak ada harganya lagi. Wah, self esteemnya turun pisan gitu. Ya udah apalagi pakai narkoba, pergaulanku nggak benar, apa harganya ya layak aja aku diperlakukan kayak apapun, yang penting aku dapat duit. Nah mulai benar-benar terus gitu. Dan banyak orang pun yang bakalan jadi nggak respect gitu ya Bu. Betul, jadi memandangnya ya, misalnya budaya kita kayak gitu ya, misalnya perempuan perokok dengan laki-laki perokok, siapa yang dipandang lebih buruk? Perempuan. Betul, padahal emang asap rokok bisa ya ngelihat mana paru-paru perempuan, mana paru-paru laki-laki, enggak kan? Tapi budaya kita, masyarakat kita memandang perempuan lebih buruk, agak lebih permisif pada laki-laki, adalah laki-laki ini gitu. Begitupun di narkoba. Giva pakai sabu dengan anak laki pakai sabu, siapa yang dipandang lebih buruk? Giva. Nah, pada perempuan sesuatu itu menjadi lebih terlihat lebih berat. Padahal zat itu mungkin memperlakukan perempuan dan laki sama aja. Tapi budaya kita membuat, tekanan itu membuat kadang perempuan jauh lebih terpuruk. Gitu. Nah, tapi nih ada yang masuk nih Bu, pertanyaan nih Bu. Kita bacain dulu pertanyaannya. Siang Bu, katanya, saya Rina di Pajajaran. Mau nanya nih, kalau narkoba di Indonesia saat ini, apakah sudah terkendali atau semakin parah? Oke. Rin, kalau terkendali, apa ya, Presiden kan udah menetapkan kita darurat ya. Iya. Kalau darurat itu ya masih bisa dikendalikan, tapi emang kondisinya sudah darurat lah ya, kebayang. Jadi peredaran tinggi ya, sekitar 4 juta dari warga negara Indonesia ini penyalahguna terkait dengan penggunaan zat gitu, cukup tinggi gitu. Nah, peredarannya negara bekerja luar biasa lah untuk mengendalikan peredaran. Bisnis narkotika itu bisnis gede ya, gede banget lagi gitu. Jadi saya tuh sampai kebayang ya, ada negara yang dari kita mulai sekolah sampai kita segede gini, perang mulu negara itu. Perang tuh mahal Bang, beli senjata, beli pelurunya, dan negara yang perang melulu yang nggak ada pendapatan kali ya. Siapa yang mau investasi di situ? Siapa mau bangun hotel di situ? Siapa mau bangun pabrik di situ? Tapi mereka punya uang terus ya untuk perang. Kira-kira bisnisnya apa ya? Narkotika. Mungkin. Karena uangnya gede gitu ya. Mungkin bisnis, artinya bisnis narkotika ini bisnis gede. Orang akan lakukan apapun untuk lolos ya, maksudnya nyogok lah, apalah, jalan tikus, jalan apa mau diciptakan dalam bentuk-bentuk yang menarik. Saru gitu ya, nyaru gitu ya, kayak misalnya golongan-golongan amfetamin, sabu gitu kan, Inex kayak gitu kan dalam bentuk pil yang siapa yang menduga ya, dan dikonsumsinya gampang kan gitu.
Jadi terkendali, masih bisa dikendalikan lah ya, walaupun kita dalam kondisi darurat, Ya. gitu. Tapi bahwa penggunaan zatnya sempat turun, teman-teman yang penyalahguna ya, sempat turun jumlahnya, tapi juga mulai pelan-pelan naik lagi karena situasi kayak gitu. Ya, semoga. Jadi iya, bantu menurunkannya dengan jangan konsumsi ya. Nah, itu jauhi ya, jangan pernah menyentuh. Iya, asumsinya gini, siapa yang membutuhkan narkoba? Yang 4 juta ini, iya kan? Kalau 4 juta ini pulih, dia nggak butuh narkoba toh? Iya. Kalau pasarnya nggak ada, orang nggak akan lempar barang ke pasaran ya? Iya. Kok nggak mungkin lempar barang ke pasaran yang nggak dibeli orang kan? Betul. Nah, jadi kita harus pulihkan dan cegah pengguna baru. Dengan tidak menggunakan narkoba, kita sudah membantu mengendalikan peredaran narkoba. Iya. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu. Assalamualaikum, Bu, saya Ahmad di Cijerah. Mau tanya, kalau misalnya orang sudah terkena narkoba, apa bisa benar-benar sembuh? Soalnya ada aja Bu yang udah direhab, kena lagi, kayak banyaknya artis. Iya. Jadi tadi balik lagi ya, definisinya itu kan penyakit. Salah satu tanda-tanda penyakit itu adalah dia punya kekambuhan. Jadi kayak Ahmad tadi bilang, bisa sembuh nggak sih? Nah, definisi sembuh itu apa? Kalau sama sekali nggak menggunakan lagi, kayaknya sulit deh, karena sulitnya gini ya, definisinya itu pulih ya. Setiap penyakit itu kan karena dia punya kekambuhan, yang bisa kita lakukan adalah mempertahankan kepulihannya selama mungkin. Jadi bisakah orang sudah pulih 5 tahun pakai lagi? Bisa. Kambuh. Bisa. Itu kenapa pemulihan itu berlangsung seumur hidup, sama kayak orang diabetes. 5 tahun terkendali, dia makan bagus, obat terus, kontrol olahraga. Ada satu hal di tahun kelima misalnya, dia stres banget, jenuh banget atau apa, bablas tuh. Misalnya obat nggak dimakan, karbo jadi dimakan gitu ya, mungkin karena waktu itu lagi marah, lagi stres atau apa, kambuh kan dia diabetesnya kambuh. Jadi bisa kayak gitu, bisa relapse. Emang yang udah direhab juga masih mungkin relapse. Tapi tetaplah datang ke tempat rehab, tetaplah cari bantuan. Gitu. Jadi jangan didiemin aja. Betul, gitu ya. Nanti kekambuhannya lebih sering atau malah nggak keluar. Jadi lebih apa ya? Lebih terperosok lebih dalam. Lebih dalam di situ. Betul. Nah, Ahmad ya, semoga jadi walaupun udah pernah rehab, terus kambuh lagi misalnya. Ya udah rehab aja lagi terus ya Bu ya. Betul, datanglah tetap terhubung ke tempat rehab. Jadi begitu yang kita butuhkan itu, yang kita tekankan adalah kamu pengguna, tapi kalau pakai sekali, lapse gitu pakai sekali, jangan biarkan terjerumus lebih dalam. Langsung cari ke tempat rehab sebelumnya, atau cari orang yang dulu membantumu, orang-orang yang positif, yang membantu, yang memberi nilai positif padamu. Jangan terpuruk. Nah, ada perasaan kayak gini di teman yang udah relapse. Ya udahlah, mau gimana lagi? Udah jatuh. Sekali sama aja mau 10 kali. Ya udah di sini aja. Mau gimana lagi? Nah, jangan mendayu-dayu dengan perasaan itu. Langsung keluar dari situasi itu ya. Walaupun nggak mudah itu memang. Kenangan gini loh sama Teh Giva, kamu ngebaso, suka banget ngebaso. Karena satu hal dilarang, perutmu nggak kuat atau apa gitu ya. Terus udah 3 tahun bertahan tidak ngebaso. Sekali waktu memorimu pada baso adalah ketika hujan, terus pacar mulai agak-agak susah dihubungi, itu saat kau selalu makan bakso. Bakso itu bisa memulihkan perasaanmu. Nah, ini pacarmu lagi susah dihubungi, hujan pula, lewatlah Mang Bakso. Dibukanya lah. Betul, tergoda lagi lah ya Bu. Keluarlah wangi supnya itu. Kau mulai keringat dingin menahan diri untuk tidak pakai bakso. Nah, ketika kau sendiri di rumah, nggak ada yang tahu ini. Biarinlah gitu ya. Biarinlah sekali dikit aja, Mang, setengah mangkok. Gitu, setengah mangkok. Gak ada yang tahu kan? Aman, berasa aman kan? Aman. Habis itu kenangan akan bakso itu kan, aduh gila.
mungkin jadi enaknya 3 kali lipat loh bakso itu, padahal itu bakso biasa-biasa aja. Iya. Yang biasanya juga kalau lewat itu karena aku punya langganan yang lain yang lebih enak. Tapi hari itu bakso tuh enak banget. Dan besoknya rasa enak tuh masih tinggal dan aku pengen lagi. Yang enak itu kan kita pengen terus ya. Yang pengen kita lupakan itu kan nggak enak ya. Nah besok-besok aku mulai pengen lagi. Mulailah bersiasat. Kapan ya orang rumah nggak ada? Mang baksonya, mulailah kau minta nomor telepon mang baksonya. Minta nomor telepon. Pas orang rumah nggak ada, kau telepon mang lewat sini mang. Aku bikinin mang, bungkus nanti aku yang datang ke sana ngambil. Mulai bersiasat kan? Supaya apa? Supaya nggak ketahuan lah. Sembunyi-sembunyi. Betul. Gitu ya. Karena teman-teman pengguna narkoba pun tahu yang dia lakukan itu salah. Itu kenapa makanya nyumput. Nggak terang-terangan, karena dia tahu sebenarnya salah sebenarnya ya, itu tuh salah. Jadi lebih baik ya kalau misalnya itu berarti ditahan aja ya Bu ya. Kalau misalnya udah rehab nih, udah pulih selama 3 tahun atau 4 tahun, terus tiba-tiba kepikiran hal seperti itu yang tadi Giva kayak aduh enak nih kayaknya bakso nih tadi gini, nah itu berarti harus dari diri kitanya sendiri kan menahan. Iya, atau gini, kenangan pada bakso kan indah. CLBK kan terjadi ya. CLBK terjadi karena itu indah toh. Betul. Kalau menyakitkan ya nggak terjadi, nggak akan CLBK. Jadi kenangan yang indah itu yang kadang-kadang ada pemicunya untuk susah kita. Kalau dia datang situasi mendukung, kadang-kadang susah ya. Nah karena itu sebenarnya kita mengenali loh hampir-hampir jatuhnya. Kayak bakso tadi, ketika hujan dan pacarmu susah dihubungi, itu udah pertanda kau kan langsung kepikir bakso gitu. Nah begitu pikiran itu datang sebelum mang bakso lewat tek kau alihkan. Karena kalau dipertahankan dan kau tahu sebentar lagi mang bakso lewat, jatuhlah. Kita tahu kok sebenarnya ini bakal jatuh. Masalahnya kita nggak kabur, kita nggak apa-apa kayaknya kuat, nggak apa-apa lah. Iya. Gitu. Harusnya hitung 1, 2, 3 langsung tinggalkan. Kalau godaan itu gede, gitu. Kalau nggak kepikir untuk jatuh. Aduh, ya luar biasa banget nih kalau ngobrol sama Bu Susan ya. Padahal Giva baru hari ini nih ketemu sama Bu Susan. Tapi kapan-kapan kita ketemu lagi, ngobrol lagi. Nih, berarti kita ketemu lagi di Senin depan ya Bu ya. Senin depan mungkin teman-teman yang lain ya. Tapi boleh nitip nomor telepon nggak ya ke teman-teman? Nah, jadi kalau tadi itu kan adalah medsos yang tadi kita juga udah sampaikan. Tapi secara khusus ada nomor layanan untuk rehabilitasi. Boleh tanya-tanya, boleh tanya-tanya, boleh konsul, nggak mesti tatap muka dulu gitu. Kadang-kadang nggak nyaman ya. Ke BNN, rehab. Nanti ditangkap gitu kan. Jadi tanya-tanya dulu, boleh disebutin ya, 0812 8009 0125. Jadi boleh kontak-kontak, boleh nanya-nanya gitu ya, selain medsosnya BNN. Nah sekali lagi nih Sonata, buat kamu yang mau tanya-tanya, tanya aja dulu gitu kan. Kalau misalnya takut kayak, aduh direhab, aduh nanti aku gimana gitu kan. Apalagi, aduh direhabnya di BNN. Aduh, nggak salah gitu ya. Nanti ditangkap malah gitu. Tapi enggak lah, kita punya kode etik bahwa ini satu hal yang penting juga nih ya. Ketika penyalahguna itu melanggar hukum dong. Nah, tapi ketika dia datang ke layanan rehab, proses hukum yang lainnya dihentikan dulu. Artinya kita orang yang sedang ke tempat rehab nggak boleh ditangkap. Karena rehabilitasi itu sendiri adalah proses hukum buat dia. Undang-Undang 35 pasal 54 bilang rehab itu wajib. Nah konsekuensinya ketika dia rehab jangan ditangkap lah. Gitu. Dan kode etik kami, para konselor yang mendampingi teman-teman, aku nggak boleh loh ngasih nama. Misalnya Teh Giva datang nih jadi klienku, aku tahu kau masih pakai. Bahkan sesekali nawarin ke temenmu gitu. Aku nggak boleh ngasih nomor namamu dan alamatmu untuk ditangkap gitu. Tidak bisa. Kalaupun pada akhirnya misalnya kau ketangkap di mana, itu bukan karena dari kami, itu karena pengembangan kasus dan lain-lain. Nggak bisa. Case-nya boleh
kasusnya boleh tapi di-share, tapi by name by address-nya enggak lah. Kalau kau menyalahgunakan datang itu sebagai pewajib lapor, gitu loh. Orang sakit jangan ditangkap lah kalau dia sedang pemulihan. Maksudnya dia udah ada niat mau kita dukung itu. Tapi kalau kau di luar nggak datang ke tempat rehab ya, kalau ketangkap itu memang ditangkap lah, ada harusnya gitu ya. Narkoba ilegal di negara kita kan. Betul sekali. Nah, Mitra Sonata nih, buat kamu juga yang mau datang langsung, untuk kantor BNN Kota Bandung itu ada di Jalan Cianjur nomor 4 ya, Kelurahan Kaca Piring gitu. Jadi bisa langsung datang ke kantornya ya Bu ya, kalau misalnya nggak bisa via telepon. Oke, mungkin closing statement nih dari Bu Susan apa nih Bu? Silakan. Gini loh, baiknya tidak pakai untuk penyalahgunaan narkoba, jangan pakai gitu. Tapi kalau sudah pakai, sesegera mungkin carilah bantuan. Jangan ditunda. Ditunda itu memperpanjang persoalan, gitu. Memperpanjang persoalan, membuat jadi lebih rumit, gitu. Dan datanglah ke tempat rehab. Bisa ke BNN, bisa ke tempat rehab yang lain. Carilah bantuan, di sosmed itu pasti ada. Carilah bantuan untuk segera pulih. Bisa kok pulih, bisa, gitu. Kalau nggak bisa, untuk apa kita buka layanan ya? Gitu. Bisa pulih, gitu. Oke, terima kasih Bu Susan sekali lagi sudah hadir ke sini. Nanti kita bertemu lagi ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Ini kayaknya Giva harus menjadwalkan untuk podcast bersama Bu Susan. Gitu ya. Oh, ada podcastnya juga ada ya? Podcast. Ayo. Nah, kita membahas mengenai narkotika ya. Adiksi ini seru banget nih. Jadi buat Mitra Sonata juga yang dari tadi udah gabung, terima kasih juga ya sekali lagi.